Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ningsih Ramadhani dari Universitas Asahan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Matematika. Yang saya hormati dosen pengampu saya, Ibu Sri Rahmayanti, Sarjana Pendidikan, Magister Segala Ilmu, selaku dosen mata kuliah Landasan Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Landasan Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Landasan sosiologi dan antropologi pendidikan antara lain membahas tentang konsep pendidikan dalam konteks masyarakat dan kebudayaannya. Hubungan antara pendidikan dan masyarakat, hubungan pendidikan dan kebudayaannya, serta berbagai lingkungan pendidikan yang ada di dalam masyarakat. Sebab itu, kajian tentang landasan sosiologi dan antropologi ini dipandang penting bagi para pendidik, khususnya bagi para guru. Pendidikan, sosialisasi, dan enkulturasi. Dalam kegiatan belajar ini ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu pertama tentang individu, masyarakat, dan kebudayaannya. Kedua tentang pendidikan sebagai sosialisasi dan enkulturasi. Kajian dalam pokok bahasan pertama meliputi definisi tentang individu, masyarakat, dan kebudayaannya, struktur sosial, status dan peranan individu, serta tindakan sosial, konformitas dan kontrol sosial. Sedangkan pokok bahasan kedua meliputi definisi sosialisasi dan enkulturasi, sosialisasi dan enkulturasi sebagai pendidikan, serta sosialisasi dan enkulturasi sebagai upaya mempertahankan kelangsungan eksistensis masyarakat dan kebudayaannya. 1. Individu, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam BBM 1 kegiatan belajar 2 tentang manusia, keharusan dan kemungkinan pendidikan. Kita telah mempelajari tentang hakikat manusia. Salah satu konsep yang kita kaji dalam kegiatan belajar tersebut yaitu hakikat manusia sebagai individu, sebagaimana telah kita pelajari bahwa individu adalah perorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lain sehingga bersifat unik serta bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri atau otonom. Selanjutnya, kita akan mengkaji pengertian masyarakat. Masyarakat didefinisikan oleh Ralph Linton sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Sejalan dengan definisi dari Ralph Linton, Selo Sumartjan mendefinisikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaannya. Surjono Sukanto 1986. Memacu kepada dua definisi tentang masyarakat seperti dikemukakan di atas, kita dapat mengidentifikasi 4 unsur yang mesti terdapat di dalam masyarakat, yaitu yang pertama, manusia atau individu-individu yang hidup bersama. Kedua, mereka melakukan interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama. Ketiga, mereka mempunyai kesadaran sebagai satu kesatuan. Keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan sehingga setiap individu di dalamnya merasa terikat satu dengan yang lainnya. Kebudayaan dalam hidup bermasyarakat, manusia menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri sendiri, atau yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar atau Kocaraningrat 1985. Ada 3 jenis wujud kebudayaan. Ketiga wujud kebudayaan tersebut adalah 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam bermasyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
Terdapat hubungan dan saling mempengaruhi antara individu, masyarakat, dan kebudayaannya. Individu, masyarakat, dan kebudayaannya tak dapat dipisahkan. Mengapa? Hal ini sebagaimana kita maklumi bahwa setiap individu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Adapun masyarakat individu tersebut dari individu-individu, masyarakat dan kebudayaannya mempengaruhi individu. Sebaliknya, masyarakat dan kebudayaan dipengaruhi pula oleh individu-individu yang membangunnya. Jadi struktur sosial, status dan peranan, apabila kita pelajari di dalam masyarakat, terdapat struktur sosial. Bloom mendefinisikannya sebagai pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Dalam struktur sosial tersebut, setiap individu mempunyai kedudukan, status, dan peranan atau role. Status adalah kedudukan seseorang di dalam suatu struktur sosial. Misalnya, di dalam struktur organisasi madrasah, seseorang mungkin berkedudukan sebagai kepala madrasah, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sedangkan sebagai siswa ya kita tetap menjadi siswa, dan contohnya yang lainnya. Adapun menurut Rep Linton, status adalah suatu kumpulan hak dan kewajiban, a collection of rights and duties. Seseorang sesuai dengan kedudukannya, sedangkan peranan adalah berbagai hal yang harus dilakukan oleh individu sesuai dengan kedudukannya. Peranan pada dasarnya merupakan aspek dinamis dari suatu status. Seseorang dikatakan melaksanakan peranan apabila ia melaksanakan hak dan kewajiban sesuatu yang sesuai dengan statusnya. Status dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Status yang diperoleh sejak lahir atau diberikan kepada individu, ascribed status. 2. Status yang diraih, yaitu status yang memerlukan kualitas tertentu yang diraih melalui upaya tertentu atau persaingan, achieved status. Kamanto, Sunarto, 1993. Contoh ascribed status antara lain status sebagai anak, status sebagai laki-laki, perempuan, dan sebagainya. Sedangkan contoh achieved status antara lain juara kelas, sarjana pendidikan, guru, sekolah dasar, dan sebagainya. Interaksi sosial, tindakan sosial, konformitas, penyimpanan, tingkah laku atau sosial, dan kontrol sosial. Untuk mencapai tujuan-tujuannya atau dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, setiap individu maupun kelompok melakukan interaksi sosial. Dalam interaksi sosial tersebut, mereka melakukan berbagai tindakan sosial, yaitu perilaku individu yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi kepada perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan sosial yang dilakukan individu hendaknya sesuai dengan status dan peranannya, dan diharapkan sesuai pula dengan kebudayaan masyarakatnya. Masyarakat menuntut hal tersebut tiada lain agar tercipta konformitas dan homogenitas. Konformitas yaitu berbentuk interaksi, yaitu di dalamnya setiap individu berperilaku terhadap individu lainnya sesuai dengan yang diharapkan kelompok atau masyarakat. Sedangkan homogenitas yaitu adanya kesamaan dalam nilai harapan, norma, dan perilaku-perilaku individu di dalam masyarakatnya. Dalam konteks interaksi sosial, apabila tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu tidak sesuai dengan sistem nilai dan norma atau kebudayaan masyarakatnya, maka individu yang bersangkutan akan dipandang melakukan penyimpangan tingkah laku atau penyimpangan sosial. Terhadap pelaku penyimpangan tingkah laku atau penyimpangan sosial tersebut, masyarakat akan mengucilkannya, bahkan melakukan pengendalian sosial atau social control, yaitu apa yang didefinisikan Peter L. Berger sebagai berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Kamanto, Sunarto, 1993. 2. Sosial dan enkulturasi sebagai pendidikan.
Upaya mempertahankan kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaan. Salah satu unsur masyarakat adalah adanya interaksi sosial. Interaksi sosial antara lain mengimplikasikan reproduksi sehingga masyarakat menghasilkan keturunan. Dengan memiliki keturunan, berarti masyarakat memiliki generasi muda yang akan menjadi generasi penerusnya dengan tujuan agar tetap tercipta konformitas dan homogenitas di dalam masyarakat dan untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat serta kebudayaannya. Maka terhadap generasi mudanya, masyarakat melakukan sosialisasi dan enkulturasi. Sosialisasi dan enkulturasi. Apabila ditinjau dari sudut masyarakat, sosialisasi dan enkulturasi merupakan fungsi masyarakat dalam rangka mengantarkan setiap individu, khususnya generasi muda, ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Adapun jika ditinjau dari sudut individu, dalam proses sosialisasi dan enkulturasi, setiap individu sesuai dengan statusnya dituntut untuk belajar tentang berbagai peranan dalam konteks kebudayaan masyarakatnya sehingga mereka mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Menurut Peter L. Berge berkata bahwa sosialisasi adalah suatu proses di mana anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. 1993. Yang dipelajari individu melalui sosialisasi ini adalah peranan-peranan. Dalam proses sosialisasi, individu belajar untuk mengetahui peranan mana yang harus dijalankannya, serta peranan-peranan yang harus dilakukan orang lain dan yang harus kita lakukan. Melalui penguasaan penerapan yang ada dalam masyarakat ini, individu akan dapat berinteraksi dengan orang lain, sedangkan enkulturasi adalah suatu proses di mana individu belajar cara berpikir, cara bertindak, dan mereka merasa yang mencerminkan kebudayaan masyarakatnya. Herkopis menyatakan bahwa sosialisasi menunjukkan proses pengintegrasian individu ke dalam sebuah kelompok sosial, sedangkan enkulturasi adalah proses perolehan kompetisi budaya untuk yang hidup sebagai anggota kelompok. Imran Manan 1989. Dalam uraian di atas, kita dapat melihat bahwa definisi sosialisasi yang digunakan dalam sosiologi tampak memiliki arti yang berbeda dengan definisi dan makna enkulturasi yang digunakan dalam antropologi. Definisi sosialisasi menekankan kepada pengambilan peranan, sedangkan definisi enkulturasi menekankan kepada perolehan kompetensi budaya. Namun dalam kehidupan yang real, sesungguhnya di dalam sosialisasi itu melekat juga kebudayaannya, sebab kebudayaannya lah yang menentukan arah dan cara-cara sosialisasi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Karena itu, dalam proses sosialisasi, sebenarnya terjadi juga proses enkulturasi atau pembudayaan, yang mana di dalam enkulturasi ini seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya, kata Konjaraningrat 1985. Demikian pula sebaliknya, bahwa di dalam enkulturasi sesungguhnya terjadi juga proses sosialisasi pendidikannya. Dalam BBM 1 kegiatan belajar 3, antara lain telah ditemukan bahwa pendidikan diupayakan agar peserta didik mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Sehubungan dengan itu, apabila ditinjau dari sudut pandang sosiologi, pendidikan identik dengan sosialisasi, sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandang antropologi, pendidikan identik dengan enkulturasi, karena di dalam proses sosialisasi, hakikatnya terjadi juga proses enkulturasi dan sebaliknya. Bahwa di dalam proses enkulturasi juga terjadi proses sosialisasi,
Dalam konteks ini, maka pendidikan hakikatnya meliputi sosialisasi dan enkulturasi. Pendidikan masyarakat dan kebudayaan. 1. Pendidikan sebagai pranata sosial. Apa sih yang disebut dengan pendidikan sebagai pranata sosial? Pranata sosial menurut Theodorsson, pranata sosial atau social institution adalah suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting, kata Sudarja Adiwikarta 1988. Komlum menggunakan istilah institusi untuk menjelaskan pranata sosial. Ia mendefinisikannya sebagai suatu struktur, status, dan peranan yang disarankan kepada pemenuhan kebutuhan dasar anggota masyarakat, kata Kamanto Sunarto 1993. Adapun kata Koncaraningrat 1984 dalam definisinya tentang pranata secara tersurat menyebutkan juga peralatan-peralatan dan manusia-manusia yang melaksanakan peranan-peranan itu. Jadi, redaksi berbagai definisi pranata sebagaimana disajikan di atas memang berbeda-beda. Namun demikian pada dasarnya mengandung pengertian yang relatif sama. Esensinya dapat kita pahami bahwa pranata sosial merupakan suatu sistem aktivitas yang khas dari suatu kelakuan berpola. Aktivitas yang khas ini dilakukan oleh berbagai individu atau manusia yang mempunyai status dan peranan masing-masing, yang saling berhubungan atau mempunyai struktur mengacu kepada sistem ide, nilai, norma, atau tata kelakuan tertentu. Dilakukan dengan menggunakan berbagai peralatan, dan aktivitas khas ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat. Pendek kata atau singkat kata, pranata sosial adalah perilaku terpola yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya. Jenis pranata sosial. Individu dan masyarakat mempunyai berbagai kebutuhan dasar atau basic needs. Misalnya kebutuhan akan metabolisme, reproduksi, keamanan, kesehatan, dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan dasar ini akan dipenuhi dalam bentuk respons. Respon budaya, penyediaan makanan, kekerabatan, perlindungan, pendidikan, dan sebagainya. Respon-respon ini akan memiliki kesamaan polanya dalam suatu masyarakat tertentu. Pola respon yang terstandar itu disebut pranata sosial. Terdapat berbagai pranata sosial antara lain pranata ekonomi, pranata politik, pranata agama, pranata pendidikan, dan sebagainya. Pranata pendidikan. Pranata pendidikan adalah salah satu pranata sosial dalam rangka proses sosialisasi dan atau enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, serta untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya melalui pranata pendidikan sosialisasi dan atau enkulturasi diselenggarakan oleh masyarakat. Sehingga dengan demikian eksistensi masyarakat dan kebudayaan dapat bertahan sekalipun individu-individu anggota masyarakatnya berganti karena terjadinya kelahiran, kematian, dan antar berpindah tempat. Sebagai pranata sosial, pranata pendidikan berada di dalam masyarakat dan bersifat terbuka. Sebab itu pranata pendidikan mengambil masukan atau input dari masyarakat dan memberikan keluarannya atau output pada masyarakat. Contohnya, para pendidik dan peserta didik dalam suatu pranata pendidikan masuknya berasal dari penduduk masyarakat itu sendiri. Tujuan pendidikan dirumuskan berdasarkan masukan dari sistem nilai, harapan, dan cita-cita masyarakat yang bersangkutan, dan sebagainya. Sebaliknya, masyarakat menyediakan atau memberikan suatu sumber-sumber input bagi pranata pendidikan dan menerima output dari pranata pendidikan. Contoh, di dalam masyarakat terdapat penduduk sistem, nilai sistem pengetahuan, dan sebagainya. Hal ini merupakan sumber input yang disediakan masyarakat bagi pranata pendidikan. Tetapi masyarakat pun
Misalnya, suatu perusahaan menerima lulusan dari Pranata, pendidikan, sekolah, atau perguruan tinggi untuk diangkat sebagai pegawai ataupun karyawan, dan sebagainya. Pendidikan dan masyarakat. Hubungan pendidikan dan ekonomi. Explosion of education. Sejarah menunjukkan bahwa pendidikan pada awalnya diselenggarakan secara informal di dalam keluarga dan diselenggarakan secara non-formal di dalam masyarakat. Selanjutnya, pendidikan diselenggarakan juga secara formal di sekolah, bahkan sebagaimana kita maklumi, belakangan ini dunia pendidikan mengalami perkembangan yang pesat luar biasa. Perkembangan tersebut antara lain berkenan dengan jumlah lembaga pendidikannya, baik jumlah lembaga pendidikan atau usia dini, lembaga pendidikan dasar, lembaga pendidikan menengah, dan lembaga pendidikan tinggi. Peningkatan jenjang pendidikan untuk suatu jabatan atau profesi tersebut, misalnya dulu untuk menjadi guru sekolah dasar cukup lulusan dari sekolah pendidikan guru atau SPG yang sederajat dengan pendidikan menengah atas, lalu ditingkatkan menjadi diploma 2 dan sekarang harus starta 1. Adanya peningkatan apresiasi masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan sebagainya terhadap perkembangan seperti itu, Olive Banks menamakannya sebagai explosion of education atau ledakan pendidikan. Sudarja Adiwikarta 1988. Di samping terjadinya perkembangan yang begitu pesat dalam dunia pendidikan seperti dideskripsikan di atas, belakangan terjadi pula perkembangan di bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi antara lain ditandai dengan diaplikasikannya teknologi yang semakin canggih di bidang industri, terbukanya lapangan kerja baru yang membutuhkan keahlian dan manajemen tertentu, dan sebagainya. Hubungan pendidikan dan kehidupan ekonomi berkenan dengan permasalahan sebagaimana dipertanyakan di atas berdasarkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber. Sudarja Adiwikarta 1988 menyimpulkan adanya hubungan yang ajak dan positif antara derajat pendidikan dengan kehidupan ekonomi. Dalam arti makin tinggi derajat pendidikan, makin tinggi pula derajat kehidupan ekonomi. Cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa antara keduanya terdapat hubungan saling mempengaruhi. Pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, yaitu bahwa pertumbuhan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan. Menyimak pernyataan di atas, dapat kita simpulkan adanya hubungan timbal balik antara pertumbuhan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, tidak diketahui dengan jelas faktor mana yang muncul lebih dahulu yang menjadi penyebab bagi faktor yang lainnya. Apakah pertumbuhan pendidikan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan pendidikan? Untuk lebih memperjelas konsepsi di atas, kita sebaiknya mengkaji bagian tentang peran pelaksana pendidikan pada masyarakat tradisional dan modern dalam hubungan dalam kehidupan ekonomi di bawah ini. Bagian peran pelaksana pendidik pada masyarakat tradisional dan modern dalam hubungan dengan kehidupan ekonomi. Yang pertama, lingkungan pendidikan, ekonomi tradisional, ekonomi modern. Yang pertama terdapat di situ jelas bahwasannya ada keluarga. Dalam ekonomi tradisional, memegang peranan utama dalam menyiapkan anak agar secepat mungkin mampu melaksanakan ekonomi orang dewasa. Untuk itu, keluarga memberikan pendidikan mental, nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupan ekonomi. Sedangkan dalam ekonomi modern, ada 3 poin, yaitu yang pertama, melakukan pengasuhan dasar. Yang kedua, pada usia tertentu, menyerahkan pendidikan kepada sekolah. Ketiga, mendorong, membantu, mengawasi anak dalam belajar menurut sistem persekolahan. Ada pula ini yang di bagian sekolah,
ekonomi tradisional memiliki 3 poin, yaitu mempersiapkan golongan elit dengan kemampuan dasar, baca atau tulis hitung. Yang kedua, melakukan fungsi selektif. Yang ketiga, melakukan fungsi alokatif. Sedangkan di ekonomi modern terdapat 3 poin juga. Yang pertama, menyiapkan ahli dalam berbagai bidang kehidupan. Kedua, melaksanakan fungsi selektif. Yang ketiga, melaksanakan fungsi alokatif. Sedangkan lingkungan pendidikan dalam masyarakat, yaitu di situ terdapat ekonomi tradisional memiliki 3 poin juga. Yang pertama, menyediakan model untuk ditiru. Yang kedua, menyelenggarakan latihan magang. Yang ketiga, menyelenggarakan upacara inisiasi. Sedangkan di ekonomi modern, masyarakat terdapat 3 poin juga. Yang pertama, menyiapkan ahli dalam berbagai bidang kehidupan, melaksanakan fungsi selektif, melaksanakan fungsi alokatif. Itulah bagan peran pelaksanaan pendidikan pada masyarakat tradisional dan modern dalam hubungan kehidupan ekonomi. Yang B, hubungan pendidikan dan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial, kita pasti setuju bahwa di antara manusia hakikatnya terdapat peranan equality. Kita pun sering mendengar berbagai pernyataan mengenai persamaan di antara sesama anggota masyarakat. Sebaliknya, kenyataan menunjukkan bahwa dimanapun di dalam suatu masyarakat selalu terdapat ketidaksamaan status atau kedudukan anggota masyarakat. Ketidaksamaan status ini mungkin dalam hal jabatan, pekerjaan, jenis pekerjaan, kekayaan, prestasi, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang memiliki disebut stratifikasi sosial atau social stratification. Kelas-kelas dalam stratifikasi sosial ada berbagai jenis metode yang digunakan para ahli sosiologi dalam menentukan stratifikasi sosial, antara lain 1. Metode objektif, 2. Metode subjektif, dan 3. Metode reputasi. S. Nasution 1983. Melalui metode objektif, stratifikasi sosial ditentukan berdasarkan kriteria objektif yang antara lain berkenan dengan jumlah pendapatan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Melalui metode subjektif, stratifikasi sosial ditentukan berdasar pandangan anggota masyarakat sendiri dalam menilai dirinya dalam hierarki kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan melalui metode reputasi, stratifikasi sosial ditentukan berdasarkan bagaimana anggota masyarakat menempatkan masing-masing dalam stratifikasi masyarakat itu. Dalam hal ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan golongan-golongan sosial terdapat dalam masyarakat. Selanjutnya, mereka diminta untuk mengidentifikasi anggota masing-masing golongan. Stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Dalam sosiologi dikenal perbedaan antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Menurut J. Milton Yinger, suatu stratifikasi disebut tertutup manakala setiap anggota masyarakat tetap berada pada status yang sama dengan orang tuanya. Adapun suatu stratifikasi disebut terbuka apabila setiap anggota masyarakat memiliki peluang untuk menduduki status yang berbeda dengan orang tuanya, mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Kata Kamanto Sunarto 1993. 3. Pendidikan dan kebudayaan enkulturasi. Transisi kebudayaan dan perubahan kebudayaan. Kebudayaan adalah ciptaan manusia dan syarat bagi kehidupan manusia. Manusia menciptakan kebudayaan dan karena kebudayaannya manusia terjadi makhluk yang berbudaya. Coba kita perhatikan bayi yang baru lahir ke dunia. Ia dalam keadaan penuh ketergantungan kepada orang lain, khususnya kepada orang tuanya. Ia belum dapat mengendalikan emosinya, belum tahu nilai dan norma, belum mampu membayangkan masa depannya, dan seterusnya. Namun demikian, karena ia hidup dalam lingkungan yang berbudaya, melalui pendidikan, pada akhirnya ia menjadi orang dewasa yang mampu berperan serta dalam kehidupan masyarakat, dan menjadi orang yang dewasa mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat dan budayanya yang begitu kompleks. Sebagaimana telah kita pahami melalui kegiatan belajar 1, menurut sudut pandang antropologi, bahwa yang memungkinkan hal di atas terjadi adalah enkulturasi,
dengan memacu kepada pernyataan Melville J. Herkovitz, Imran Manan 1989-34, mengemukakan bahwa enkulturasi seorang individu selama tahun-tahun awal dari kehidupan adalah mekanisme pokok yang membuat sebuah kebudayaan stabil, sementara proses yang berjalan pada anggota masyarakat yang lebih tua sangat penting dalam mendorong perubahan. Pandangan tentang kebudayaan dan pendidikan. Ada 3 pandangan tentang kebudayaan yang berimplikasi terhadap konsep pendidikan. Ketiga pandangan tersebut yakni 1. Pandangan superorganik, 2. Pandangan konseptualis, dan 3. Pandangan realis. Imran Manan 1989. Pandangan superorganik. Apabila melalui uraian di atas, kita telah memahami bahwa kebudayaan adalah ciptaan manusia. Sebaiknya menurut pandangan superorganik, bahwa kebudayaan merupakan sebuah kenyataan yang berada di atas dan di luar individu-individu yang menjadi pendukung kebudayaan, dan realita tersebut mempunyai hukum-hukumnya sendiri. Jadi kebudayaan itu merupakan realita superorganis. Leslie White, salah seorang pendukung pandangan superorganik, mengemukakan bahwa perilaku manusia semata-mata merupakan respon organisme terhadap rangsangan budaya. Karena itu, tingkah laku manusia ditentukan oleh kebudayaan. Apa yang dicari orang dan bagaimana ia mencarinya ditentukan oleh kebudayaannya. Ini merupakan pandangan determinisme budaya di mana merupakan dipandang sebagai instrumen melalui manusia kebudayaan mengungkapkan dirinya sendiri. Pandangan konseptualis sebaliknya dari pandangan superorganik. Menurut pandangan konseptualis, kebudayaan tidak memiliki realita yang superorganis di atas dan di luar individu, melainkan kebudayaan adalah sebuah logical construct yang diabstraksikan dari tingkah laku manusia. Kebudayaan adalah sebuah konsep yang dibangun dari keseragaman yang dapat diamati dalam urutan tingkah laku dengan menggunakan sebuah proses abstraksi logis. Lingkungan pendidikan dan pola kegiatan sosial pendidikan. Dalam kegiatan belajar ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita kaji, yaitu 1. Lingkungan pendidikan, 2. Pola-pola kegiatan sosial pendidikan, 3. Pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. Kajian dalam pokok bahasan pertama meliputi konsep lingkungan pendidikan formal dan non-formal. Kita masuk ke yang pertama, yaitu lingkungan pendidikan informal, formal, dan non-formal. Idealnya, pendidikan dijalani individu sepanjang hayat. Dalam rangka pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat tersebut, pendidikan berlangsung secara informal, formal, dan non-formal di berbagai lingkungan pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka dapat dikenal adanya 3 jenis lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan informal, lingkungan pendidikan formal, dan lingkungan pendidikan non-formal. Lingkungan pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung atau terselenggara secara wajar di dalam lingkungan hidup sehari-hari. Pendidikan informal antara lain berlangsung di dalam keluarga, pergaulan anak sebaya, pergaulan di tempat bekerja, kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, atau pelaksanaan adat kebiasaan oleh masyarakat, dan sebagainya. Pengetahuan, sikap, nilai-nilai, norma-norma, dan adat kebiasaan, dan keterampilan-keterampilan tertentu diwariskan masyarakat dan diperoleh anak atau individu anggota masyarakat antara lain melalui pendidikan yang bersifat informal itu. A. Pendidikan informal di dalam keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal, artinya terdapat di setiap tempat dimanapun. Dalam arti sempit, keluarga adalah unit sosial yang terdiri atas 2 orang, suami istri atau lebih, ayah, ibu, dan anak. Adapun dalam arti luas, keluarga adalah unit sosial berdasarkan hubungan darah atau keturunan yang terdiri atas beberapa keluarga dalam arti sempit. 1. Sebagai penata yang membenarkan hubungan seksual antara pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan. 2. Mengembangkan keturunan. 3. Sebagai kesatuan ekonomi. Salah satu fungsi keluarga adalah untuk melaksanakan pendidikan. Dalam hal ini,
Orang tua, ibu, dan ayah berperan sebagai pengembangan tanggung jawab pendidikan anak. Secara kodrati, orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak dan atas kasih sayangnya orang tua mendidik anak-anaknya. Sejak kelahirannya, anak mendapatkan pengaruh dan pendidikan dari keluarganya. Pendidikan yang dilakukan dalam keluarga sejak anak masih kecil akan menjadi dasar bagi pendidikan dan kehidupannya di masa datang. Hal ini sebagaimana dikemukakan M.I. Sulaiman 1985 bahwa pengalaman dan perlakuan yang didapat anak dari lingkungannya semasa kecil dari keluarganya menggariskan semacam pola hidup bagi kehidupan selanjutnya. Alder menyebut pola hidup ini dengan kata lead line, yaitu semacam garis yang membimbing kehidupannya. Yang sadar atau tidak sadar, diusahakan anak untuk meraihnya. Pengalaman yang diterima anak semasa kecil akan menemukan sikap hidupnya di kemudian hari. Sehubungan dengan itu, keluarga merupakan perletak dasar pendidikan anak. Pendidikan informal dalam masyarakat. Pendidikan informal dalam masyarakat antara lain dapat berlangsung melalui adat kebiasaan, pergaulan anak sebaya, upacara adat, pergaulan di lingkungan kerja, permainan, pagelaran kesenian, dan bahkan melalui percakapan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita analisis, semuanya itu tentunya mengandung muatan pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma, sikap, keterampilan, dan yang dengan cara-cara yang wajar atau informal dalam kehidupan sehari-hari tidak dirasakan sebagai pendidikan oleh individu. Diwariskan oleh masyarakat kepada generasi mudanya. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan power dan sosial yang berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat. Pendidikan formal atau sekolah. Sekolah sebagai peranata sosial. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan normal diselenggarakan di sekolah. Sekolah didirikan secara sengaja oleh masyarakat atau pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Jika kita analisa, sekolah perwujudan aktivitas khas dari kelakuan berpola yang ada di masyarakat. Aktivitas khas ini dilakukan oleh berbagai pribadi atau manusia yang mempunyai struktur yang mencakup berbagai kedudukan dan peranan. Misalnya kepada sekolah, guru, siswa, dan sebagainya. Sekolah sebagai peranata atau lembaga pendidikan formal. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah merupakan kesatuan kegiatan-kegiatan menyelenggarakan pembelajaran yang dilakukan oleh para petugas khusus dengan cara-cara yang terencana dan teratur menurut tatanan nilai dan norma yang lebih ditentukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Reja Mudia Harjo atau Okdang Mukhtar 1991 antara lain mengemukakan bahwa sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Sekolah mempunyai fungsi atau tugas khusus dalam bidang pendidikan. Fungsi atau tugas inten sekolah adalah melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan kurikuler. Adapun fungsi ekstern, sekolah adalah kegiatan untuk mencapai tujuan institusional. 2. Sekolah mempunyai tatanan nilai dan norma yang dinyatakan secara tersurat tentang peranan-peranan dan hubungan-hubungan sosial di dalam sekolah dan antara sekolah dengan lembaga lainnya. 3. Sekolah mempunyai program yang terorganisasi dengan ketat. Hal ini seperti tampak dalam jenjang sekolah dan tingkatan kelas, adanya kurikulum formal, jadwal belajar tertulis, dan sebagainya. Yang keempat, kredensial dipandang penting baik dalam penerimaan siswa baru maupun untuk menunjukkan bukti kelulusan. Fungsi pendidikan sekolah. Dari sekian versi tentang fungsi pendidikan sekolah dapat dikemukakan fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi transmisi kebudayaan masyarakat. 2. Fungsi sosialisasi, memilih dan mengajarkan peranan sosial. 3. Fungsi integrasi sosial. 4. Fungsi mengembangkan kepribadian individu atau anak. 5. Fungsi mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan. 6. Fungsi inovasi atau mentransformasi masyarakat dan kebudayaannya. 3. Pendidikan nonformal. Definisi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Fungsi pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi
peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Dalam hubungan dengan pendidikan formal, pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidik formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Lingkup pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaran, pendidikan keterampilan, dan pelatih kerja. Pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 2. Pola kegiatan sosial. Pendidikan sebagaimana dikemukakan J.W. Getchell dan H.A. Talen pada dasarnya ada dua dimensi tingkah laku yang saling berinteraksi dan menemukan tingkah laku individu di dalam sistem sosialnya, yaitu satu dimensi nomotetis dan dua dimensi ideografis. A. Morrison and D. McLean-Tree 1972. Dimensi nomentis meliputi variabel pranata, peranan, dan harapan-harapan sosial. Sedangkan dimensi ideografis meliputi variabel individu, kepribadian, dan kebutuhan-kebutuhan perorangan. Selanjutnya, bahwa dimensi nomotetis saling berhubungan dengan variabel-variabel kebudayaan, yaitu etos, mores, dan nilai-nilai masyarakat. Adapun dimensi ideografis saling berhubungan dengan variabel-variabel biologis, yaitu individu sebagai makhluk hidup organis, keadaan jasmani, dan kemampuan-kemampuannya. Pendidikan pola transaksional mengutamakan keseimbangan berfungsinya dimensi tingkah laku nomotetis dan dimensi tingkah laku ideografis. Sebab itu pendidikan berdasarkan pola ini dipahami sebagai suatu sistem sosial yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Setiap individu mengenal tujuan-tujuan sistem dan tujuan-tujuan itu juga merupakan bagian dari kebutuhan pribadinya. B. Setiap individu percaya bahwa harapan-harapan sosial yang dikenakan kepada dirinya adalah rasional apabila harapan-harapan tersebut dapat dicapai. C. Setiap individu merasa bahwa ia termasuk suatu kelompok dengan suasana emosional yang sama. Sebagaimana dikemukakan A. Harris dalam bukunya I Am Okay, You Are Okay, A Practical Guide to Transactional Analysis, Reja Mudia Harjo 1991, bahwa dalam kegiatan sosial pendidikan pola transaksional memungkinkan munculnya 4 jenis pola dasar hubungan transaksional. Keempat jenis pola dasar hubungan transaksional yang dimaksud adalah 1. I'm not okay, you are okay. Yang kedua, I am okay, you are not okay. Yang ketiga, I'm not okay, you are okay. Yang keempat, I am okay, you are okay. Dalam kegiatan pendidikan, jenis pola kegiatan sosial pendidikan yang diharapkan terjadi adalah jenis pola transaksional. Adapun dalam kegiatan sosial pendidikan pola transaksional tersebut diharapkan tercipta pola dasar hubungannya transaksional jenis yang keempat, yaitu I am okay, you are okay. Artinya bahwa guru mau melaksanakan pendidikan, siswa pun mau melaksanakan pendidikannya. 3. Pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. David Hargreaves, Sudarja Adiwikarta 1988 mengemukakan 3 kemungkinan pola sikap guru terhadap muridnya serta implikasinya terhadap fungsi dan tipe atau kategori guru. Pola yang pertama yaitu guru berasumsi bahwa para muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi atau pembudayaan. Implikasinya maka tugas dan fungsi guru adalah mengiring muridnya untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan oleh guru dengan pertimbangan itulah yang terbaik bagi mereka. Tipe guru dan dalam kategori ini dinamakan Hargreaves sebagai penjinak atau pengembala singa, lion tamer. Adapun pola kedua, guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus menghadapi materi pengajaran yang baru baginya cukup berat dan kurang menarik. Implikasinya maka tugas guru adalah membuat pengajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan mudah bagi para muridnya. Tipe guru demikian dikategorikan dengan penghibur atau entertainer.
Pola ketiga yaitu guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar, ditambah dengan harapan bahwa murid harus mampu menggali sendiri sumber belajar dan harus mampu mengimbangi dan berperan dalam kehidupan masyarakatnya yang terus-menerus berubah. Bahkan dengan kecepatan yang semakin meningkat implikasinya guru harus memberikan kebiasaan yang cukup luas kepada murid, baik secara individual maupun kelompok kecil. Guru dan murid bersama-sama menyusun program kurikuler. Hubungan guru-murid didasari kepercayaan, dan dasar belajar mengajar adalah pengembangan kemampuan dan kemampuan belajar di kalangan murid tipe guru. Demikian dikategorikan oleh Hargrave sebagai guru romantik atau romantics. Kesimpulannya, landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa, kita harus memusatkan perhatian pada pola hubungan antar pribadi dan antar kelompok dalam bermasyarakat tersebut. Dalam sosiologi, pendidikan penting adanya proses sosial. Proses sosial dimulai dari interaksi sosial, itu selalu terjadi interaksi sosial. Interaksi dan proses sosial didasari oleh faktor-faktor yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Aliran-aliran dalam sosiologi pendidikan, aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Tentukanlah ilmu antropologi dengan melalui beberapa fase. Sekianlah penyampaian materi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.